Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini masih di game Undawn nih. Beberapa video kemarin kita udah nge-review rumah teman kita, ngebuat rumah. Dan kali ini gue mau masuk ke segmen info, game tips dan info. Kali ini gue menyambung dengan beberapa konten gue yang sebelumnya. Salah satunya menaikkan rating rumah dan bagaimana beginner guide buat kalian yang awal-awal baru main game Undawn. Dan ini salah satu kelanjutannya. Jadi di video ini emang gue berfokus pada menaikkan rating. Lagi-lagi gimana gua berusaha sharing supaya kalian bisa menaikkan rating kalian untuk sekarang. Karena kita udah level segini, ya setidaknya rumah itu juga udah naik juga ya. Jadi nggak hanya combat power, tapi rating rumah minimal 1 juta lah. Nah, cuman masalahnya rating itu udah ada yang sampai 2 juta sampai 3 juta lebih, dan itu sultan banget. Nah, kali ini tipsnya itu gue pengen kalian itu bisa juga melakukan hal yang sama seperti Sultan yang lakukan juga. Nah, di sini kan gue mau kasih pro guide. Pro itu dalam arti gue ataupun kalian itu bukan karena mahir atau jago, tapi lebih kepada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita nanti mensiasati bahan-bahan, struktur, furnitur agar sama. Agar memang apa yang Sultan lakukan dalam menaikkan rating, kita juga sama melakukan hal itu. Oke? By the way, untuk sekali lagi, di sini gua akan menekankan kepada beberapa hal yang kalian bisa juga lakukan. Cuman tanpa disadari, setiap kita membangun rumah, sebenarnya itu bisa menjadi pedoman kita buat naikin rating. Nah, hal-hal itulah analisis yang gua lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan Sultan. Yang akhirnya gua sharing ke kalian berupa tips. Dan ini juga sudah gua lihat, gua cek, gua pedomani, gua analisis, gua survei. Dan akhirnya ya kurang lebih 80-90% bisa dipastikan ini works ya. Jadi nggak ada salahnya nanti kalian coba pas kalian bikin rumah. Oke, untuk masalah rating itu sebenarnya Sultan tuh banyak jenisnya di game ya. Ada yang nanti fokus ke combat power, ada yang ke rumah, atau bahkan ada yang kedua-duanya. Jadi bukan berarti rumahnya jelek nggak Sultan, nggak juga. Cuman kalau bisa khusus untuk rumah ya rating 2 juta sampai 3 juta tuh udah spend banyak duit di situ. Jadi nggak ada salahnya setidaknya di sini gua kasih ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa kalian selipkan sedikit, jadi tanpa kalian sadari bisa menaikkan rating rumah. Ini adalah poin inti khusus yang menurut gua pribadi adalah kunci untuk menaikkan rating rumah. Kalau kalian pergi ke workbench yang bagian konstruksi, nanti ada di bagian bawah itu enhance. Sebelumnya juga di konten gua, emang ini termasuk poin di cara menaikkan rating rumah ya tipsnya. Dan sampai sekarang juga sama. Bukan berarti gua menyamakan dengan yang kemarin, tapi sebagaimana kalian bisa menambahkan bahan lalu membuat enhance item ini, lakukan terus berulang. Jadi ini adalah menurut gua investasi jangka panjang saat kalian mengganti rumah. Lalu kalian memakai material yang dengan level sudah tinggi, jadi secara nggak langsung kalian akan menaikkan rating itu juga. Nah itu ya, kalau kalian lihat untuk material konstruksi level 0 ke 1, itu tuh naiknya 150. Begitu juga nanti per levelnya 150. Kita belum sampai ke level 4, baru level 3. Nah sedangkan level 3 itu udah sampai 500, satu bahannya. Kalau memang pada dasarnya 50 ya. Nah nanti ada tuh dasar bahannya yang kurang lebih 1.800 atau 1.500, nah gitu. Nah, ini menjadi kuncinya. Kunci untuk menaikkan rating rumah. Jadi, kalau kalian misalnya lagi bikin rumah, terus pengen dari mana sih gua mau menaikkan rating, dari situ awalnya. Dan itu juga menjadi kunci untuk next-nya. Oke? Pertama, apa sih yang biasanya dilakukan Sultan sehingga rating mereka tuh tinggi? Yang pertama tuh mereka tuh membuat rumah yang memang tuh banyak. Banyak tuh dalam arti, semua material yang dipakai dengan jumlah yang maksimal, itu mereka maksimalkan juga. Contoh, kalau misalnya kalian lihat di atas, kan ada 900 maksimal bahan yang bisa dipakai. Dengan furnitur sampai 650. Nah, itu kalian maksimalkan juga. Cuman masalahnya, nilai maksimalnya itu kadang yang bikin kita nggak mampu. Karena apa? Kadang rata-rata Sultan mendapatkan item nih, contoh. Nah, kayak gini. Atau misalnya mendapatkan barang kayak gini contohnya. Nah, if itu kan bisa dapat dari gacha. Terus juga kayak gini juga, dapatnya kan dari gacha nih. Nah tuh, dinding-dinding bagus kayak gini. Nah, kayak gini juga bisa dibikin. Cuman kan ada kalau misalnya kalian tahu di item kita bisa gacha, terus tapi nanti kurang beruntungnya, ya parah-parahnya dapat ini. Nah, itu kan gacha juga.
Cuma istilahnya bahan yang material kayak ini yang tidak bisa kita dapatkan dari craft. Contoh ya, padahal ini bisa. Nah, yang gua tekankan bukan itu. Jadi karena keseringan gacha dan mendapatkan bahan yang bagus, kita kan nggak mungkin di situ. Nah, ada cara mensiasatinya. Intinya tuh begini. Kalau kalian bikin rumah, jadi gua patokan dinding tinggi ya. Dinding tinggi level 1. Nih, kalian lihat di sebelah kiri, itu ratingnya skornya 50 kan? Oke, gua taruh di sini. Lalu di bagian kedua, itu dinding level 2 dengan skor 200. Berarti selisihnya 150. Lalu gua pindah ke level 3, 350. Dan level 4, 500. Oke, kayak gini. Yang 50, 200, 3,5, 500. Nah, pokoknya jaraknya 150. Lalu ada dinding kaca. Nah, ini yang kita bisa dapatkan dan kita craft dulu ya. Dengan skor 1600. Oke, jauh tuh, jomplang. Tapi bahannya sama. Nah, untuk mensiasati kebiasaan Sultan yang punya material yang mewah dengan rating ya kurang lebih 1500 sampai 1800, kita usahakan yang tadi, pakai yang awal, sistem enhance. Usahakan setidaknya di level 3. Yang rumahnya material itu kisaran 350. Cuman, apa yang membedakannya? Kita memakai aksesoris, yaitu aksesoris kaca. Satu aksesoris kaca itu 1500. Saat kita pasang, kita tidak akan mempengaruhi bagian atas. Jadi kalau kalian lihat, di bagian sini, yang ini nih, coba ya. Nah ini. Ini kan jumlah strukturnya 725 dari 900. Pas gua pasang, nih, aksesoris ya. Apakah berubah? Enggak, 725 juga. Tapi apakah ratingnya nambah? Nambah. Nah, jadi satu dinding yang level 3 ditambah dengan kaca, itu tuh bisa melewati yang dinding sebelah kanan, yang 1600. Jadi contoh yang 350, nah ditambah dinding kaca yang tadi harganya 1500 kan. Tuh. Jadinya 1850. Bahkan udah lewat dari yang sini. Padahal cuma satu bagian, apa istilahnya, bukan dua area, cuma satu area. Sama kayak gini juga. Nah ini kan 1800. Contoh nih ya, ini gua hapus. Nah inilah 1800. Tadi kita punya bagian dinding, kalau nggak salah yang untuk level 3. Ini level 4 deh. Level 4 malah lebih bagus. Kita coba ke level 3 dulu aja. Level 3 yang 350, nah, ditambah kaca yang 1500. Sama jadinya kan? Jadi bagian kanan sama bagian yang gabungan, itu padahal bisa sama dan melebihi. Jadi, apa yang maksud dari yang pertama ini? Kalau kalian pengen bikin rumah, dan pengen ada kaca, sebisa mungkin double. Jadi, dinding dan aksesoris digabung. Dan itu bisa menaikkan rating kalian tuh melejit gitu. Bahkan sama nilainya dengan yang ala-ala Eropa ini. Apalagi kalau yang 500 ditambah 1500. 2000 langsung. Tuh ya. Nah, itu yang membuat kalian naik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tuh kadang kita bikin rumah kan banyak macamnya. Cuman kalau emang harus kaca demi menaikkan rating, kadang kan nggak semua rumah itu kaca. Nah, ini yang kedua. Jadi Sultan rata-rata kebiasaannya tuh yang gue lihat ya, membuat rumah tuh agak random. Jadi bukan rumah seperti biasa, cuman ya gitu tadi, rumahnya oh ini bagus pasang deh gitu. Dengan kerandoman itu tuh juga istilahnya bisa menyelamatkan bahan-bahan yang kalian punya. Terus hanya berfokus pada rating, jadi memasukkan material-material emas atau ungu ke dalam. Jadi kita nggak tahu tuh modelnya. Nah, cuman di situ yang menurut gua jadi pertimbangan pembeda buat kalian dengan Sultan. Tapi gua nggak mengeneralkan Sultan seperti itu ya, kan punya taste sendiri. Tapi yang kedua poinnya, kalau kalian mau bikin rumah, sebisa mungkin jangan random, tapi punya ada apa ya istilahnya, ada konsep tersendiri, cuma dipadukan dengan poin pertama, yaitu kaca. Nah, apa aja itu? Jadi gua mungkin menyarankan pertama buat rumah ala gedung. Nah, gedung yang zaman sekarang itu rata-rata pakai kaca, full kaca. Nah, yang kedua itu tempat olahraga atau sarana olahraga. Jadi kalau kalian punya rumah, bikin aja rumah kecil, cuma punya sarana olahraganya besar banyak. Nah, itu nggak apa-apa.
Nah, itu tuh apa istilahnya? Bisa menolong kalian karena rata-rata olahraga kan di zaman sekarang kaca semua, full kaca. Terus bertingkat. Kita kan punya lantai sampai 9. Nah, pasang tangga ke atasin. Gitu. Ini idenya, ide ya. Terus yang ketiga, mungkin saran gua, kalian bikin apa ya istilahnya? Tempat public spot. Istilahnya kalau mungkin bukan rumah, jadi kalian mungkin lebih ke bikin bangunan-bangunan gedung, bukan gedung tinggi, tapi gedung memanjang kayak mall. Nah, itu nggak apa-apa, bikin aja kayak gitu. Kayak ada helipad-nya gitu. Ada ruangan khusus. Pokoknya intinya masukin kaca ke dalamnya. Nah, itu yang mungkin kalian punya dinding atau material yang ratingnya tinggi, tapi punya konsep yang bagus. Jadi selaras. Nah, gitu ya. Anggapan nih, contoh aja nih ya. Kalau misalnya kalian bikin sarana olahraga, kita dulu awal-awal dikasih blueprint yang ini. Ada yang treadmill. Nah, blueprint treadmill itu besar harganya, skornya. Ini gua ambil, terus gua ambil interior. Nah, terus ambil treadmill. Tuh, satu bahan tuh 3.000. Nah, kalian kalau bikin pusat olahraga, bikin aja treadmill sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau ngejar rating juga ya, bikin aja banyak gitu. Terserah kalian, 10 aja udah 30.000. Tapi itu terserah kalian. Nanti mau divariasikan lagi, yang lain tuh boleh bebas. Nah, salah satunya dengan itu tuh dimanfaatkan, ya bisa jadi istilahnya untuk mengejar rating kalian juga nggak kalah. Oke. Nah, yang sebelum pindah ke berikutnya, yang mau gua tekankan juga ini. Jadi kalian yang 900 jumlah furnitur yang mau dipakai, kalau gua mau kasih saran, emang mau ngejar rating, bagi 600-nya untuk full kaca yang tadi, atau diolah lah kayak mana modelnya, dan 300 bahan padat. Ya, seperti yang kayak ada nanti dinding seperempat, dinding setengah, ada tangganya, ada atapnya gitu. Kalau misalnya kalian tadi ngejar nih, contohnya yang kaca, anggap gua mau pakai yang dinding yang inilah. Nih, paling gampang dah, 500. 500 ditambah dengan aksesoris kaca 1.500, 2.000. 2.000 dikali 600, kan tadi gua porsir 300 untuk dinding padat, 600 untuk kaca, ya kan? 600 dikali 2.000. 1.200.000 kalian udah dapat langsung tanpa furnitur, bayangin. Cuman ya tadi, kalian harus menaikkan level enhance strukturnya. 1.200.000 tanpa furnitur, coy. Itu tuh luar biasa. Nah, itu tuh yang menjadi kunci. Makanya kalian bisa dapat rating 1 juta tanpa apapun lah. Hanya berfokus pada enhance dan kaca. Nah, itu triknya setidaknya. Nah, yang berikutnya yang bisa gua sarankan, emang salah satunya adalah furnitur. Nah, di sini kebanyakan sultan kebiasaannya punya gacha atau bisa membeli furnitur yang ratingnya emas atau ungu lah gitu. Nah, kalian yang sebagai F2P contohnya sulit untuk melakukan hal itu. Jadi kalau saran dari gua, hunting blueprint. Hunting blueprint itu bisa di mana aja. Nah, salah satunya kalian bisa nanti cari di bagian reputasi. Kalau misalnya kalian pergi ke market, nanti ada di sini reputasi. Nah, di reputasi itu banyak. Semua model blueprint ada. Bukan semuanya juga sih. Maksudnya ada sampai rating biru pun ada. Nah, kejar yang rating biru dulu. Beli yang rating biru dulu, terus bikin. Nah, dari situ tuh kalian, ya kalau misalnya reputasinya ada di sini, terus kalian belum kebuka, ya selesaikan dulu misinya, side quest-nya. Nah, cuman dari situ, dari biru itu. Cuman yang sekali lagi, usahakan material itu atau bahan furnitur itu emang sesuai dengan karakter rumahnya. Ya sekali lagi ya kita balance nih. Jadi kan nggak semuanya dengan grade yang itu nilainya segitu juga. Karena gue juga iseng-iseng tadi, nggak tadi juga sih sebelum-sebelumnya, ngecek. Kalau misalnya si kulkas ini ternyata hanya 1.000, walaupun grade-nya emas. Dan lilin ini hanya 700. Kalian lihat kan sebelah kiri? Tuh, walaupun grade-nya ungu. Tapi sedangkan, nih, yang warna biru aja 1.500. Atau bahkan yang hijau, contohnya yang, mana tadi kalau nggak salah gue ketemu. Ini 1.000, ini 1.000. Ada yang 1.200 kalau nggak salah. Oh, ada. Beringat gue. Item yang kita dapat dari event, yaitu es serut sama vas. Tuh, yang ini. Ini padahal grade-nya hijau. Ini gua hapus. Nah, pas gua masukkan si es serutnya, nah, lihat di atas tuh, 1.200. Lebih tinggi daripada grade yang tadi. Nah, itu maksud gua, hunting blueprint itu dapat bikin terlihat ratingnya.
Jadi kalian mengelolanya setelah kalian bikin, kalian tahu, oh ini item tinggi, contohnya ini itemnya rendah. Kalian bikin itu secara berulang, itu aja terus. Kalaupun nanti kalian misalnya udah kehabisan yang rating ungu, nah di situ nanti kalian pasang aja, atau mungkin nggak bagus simpan di gudang. Nanti bikin rumah kalian berupa gudang, simpen situ, masukin situ. Nanti itu tinggi, ya. Karena membedakan itu perlu, cuman nggak terpatok karena grade. Nah di sini agak lucu juga di game ini. Furnitur oke. Tadi material udah oke. Yang terakhir mungkin agak sepele dan juga gua ini opsional, yaitu meningkatkan pertahanan. Ternyata satu machine gun ini itu nilainya 40. Walaupun kecil ya. Ini machine gun. Jadi nanti kalau kalian beli di bagian kontribusi kalau nggak salah ya. Jadi ada pertahanan, ada turret machine gun. Itu satunya 40. Gua nggak tahu yang lain juga belum beli. Tapi apa istilahnya ya? Ini juga tetap menaikkan rating, kan intinya menaikkan rating. Nah, kalau perlu beli, kalau enggak ya terserah opsional. Cuman kalau di sini kan kita dikasih gratis untuk machine gun tuh ada 45. Untuk pertahanan tuh ada 45. Ya 45 kali 40 kan udah lumayan. 40 kali 40 kan 1600-an. Intinya kayak gitu. Tapi itu opsional. Enggak, kalaupun misalnya udah mentok-mentok reputasi baru beli. Toh juga ini kan buat pertahanan nggak semuanya dipakai kan. Nah gitu. Ini sebenarnya untuk masalah Sultan mau pakai yang pertahanan nggak tahu lah ya. Tapi dari poin yang pertama dan kedua itu yang paling penting. Mungkin ada beberapa sub poin dari yang itu yang menjadi yang gua tekankan. Nah di situ tuh yang apa istilahnya yang gua pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi pas kalian bikin rumah, buatlah rumah yang emang proporsinya. Cuma saat kalian meletakkan bagian bahan, letakkanlah gabungan tadi. Saran dari gue ya, antara dinding dan aksesoris kaca. Terus untuk masalah furnitur, cari furnitur yang memang grade-nya tinggi dan pertahankan konsisten yang itu. Atau memang udah tinggi kayak treadmill tapi perbanyak. Sebelum gue tutup, ada terakhir. Kalau misalnya kita jual barang, di trade kita akan dapat gold. Nah, gold itu bisa kita beli bukan bahan sih, lebih ke furnitur di mall. Nah, setelah gua cari-cari atau istilahnya gua perhatikan lah. Ada item super. Item super tuh dalam arti dia harganya murah, tapi nilainya tinggi. Nah, itu tuh sama kayak yang tadi. Kalau kalian punya gold, pertahankan beli itu terus. Nah, itu tuh opsional sih, tapi menurut gua nggak perlu disimpan karena kalaupun dipajang bagus. Nah, itu tuh ini dia. Dua item ini dan ini. Jadi vas ini harganya 580 gold. Tapi satu vas itu nilainya 3000 sama dengan treadmill. Kalau kalian misalnya bosan bikin treadmill, beli ini. Ini tuh juga bisa dipasang di mana aja kan? Di atas meja, juga di atas lantai juga bisa. Nah ini termasuk dari sekian banyak item yang murah di mall tapi skornya tinggi, beli ini. Di samping yang lain-lain ya, karena kan memang rekomendasi kalau bisa yang box dulu sebagai bahan-bahan. Cuma pun kalau misalnya kalian nyari, contohnya kayak gini, ini sama, kotak box hadiah 3000 skornya, cuman harganya mahal 5000. Ini juga sama, vas 3000 bahkan, tapi skornya nggak sama kayak yang tadi. Nah, yang ini aneh dan lucunya, harganya 500, tapi skornya 3000. Nah, nih. Ini mantap banget. Jadi pun kalau misalnya kalian pengen nyari yang skor tinggi, beli itu. Nah, ya. Mungkin ini analisa sedikit dari gua, setidaknya guide yang mungkin bisa kalian coba praktekkan, siapa tahu bisa menaikkan rating rumah kalian. Dan ini juga gua pakai sampai sekarang. Ya, sambil gua ngumpulin resource, sambil gua ngelakuin hal yang sama kayak tadi. Jadi nggak ada salahnya kita lakukan sehingga kita bisa melawan Sultan yang ratingnya 2 juta. Oke, mungkin segitu dulu tips dari gue untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis ya. Kalau kalian suka boleh di like dan di share juga jika bermanfaat. Subscribe juga channel Ucup untuk selalu mendukung. Yang udah terima kasih banyak ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Ucup pamit, dadah.